Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video hari ini saya bahas tentang Oyo lagi ya. Kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman ikutin ya video-video saya sebelumnya ya, bisa cek di playlist. Itu saya kan banyak bahas tentang Oyo, tentang Red Doors, terus tentang OTA juga, saya juga pernah bahas kayaknya ya. Nah itu kan saya kasih tahu bagaimana cara penjajakan waktu mau pertama kali kerjasama, terus bagaimana nanti negosiasinya, bagaimana nanti penandatanganan MOU-nya. Nah, video kali ini saya akan bahas mengenai penutupan ya. Jadi kita pemutusan hubungan kerja atau pemutusan kontrak dengan mereka. Silakan simak videonya sampai selesai. Teman-teman, kalau setelah kita memutuskan kontrak ya, entah itu putus kontrak karena memang sudah habis periodenya, atau memang putus kontrak di tengah jalan karena misalnya ada kejadian force majeure seperti kemarin pandemi itu, atau misalnya putus kontrak karena memang komitmen yang kita sepakati bersama itu tidak bisa dilakukan gitu. Nah, saya pernah ngalamin semua ya. Jadi, kalau yang putus kontrak karena kontrak habis, itu kebetulan teman-teman saya banyak yang cerita. Nah, di sini saya mau kasih tahu nih ya, saya mau sharing, kira-kira kalau sudah selesai atau putus kontrak itu, kira-kira apa sih yang akan terjadi? Apakah yang akan teman-teman alami gitu? Nah, yang pertama, yang pasti akan terjadi adalah pihak Oyo ya. Ini saya ngomong Oyo ya, karena memang saya lagi bahas khusus Oyo sekarang ini. Nanti yang Red Doors lain kali saya bahas. Pihak Oyo itu akan terus mengirimkan tamu. Jadi, bahkan teman saya yang dia sudah selesai kontrak, terus sudah nggak diperpanjang, itu tetap tamu datang terus sampai dia akhirnya kesel, akhirnya dia bikin kayak semacam pengumuman itu ditempel di resepsionisnya bahwa sudah tidak kerjasama lagi dengan Oyo. Nah, itu yang sebagian besar mengalaminya seperti itu. Jadi, meskipun kita udah minta pemutusan hubungan kontrak, itu tamu tetap datang, tamu tetap dikirim, saya juga nggak ngerti kenapa ya maksudnya ya. Cuma ada yang bilang ya itu karena mereka terus berharap supaya kita bisa terus kerjasama dengan mereka. Cuma kalau memang kita sudah nggak srek atau misalnya sudah merasa nggak menguntungkan kerjasama dengan mereka, kan kita ya ngapain kita terusin. Karena saya pernah juga ya, kebetulan kemarin di awal Februari itu minggu pertama Februari saya ketemu dengan bos-bosnya Oyo, termasuk salah satu dari India tuh juga datang, kita makan bareng, terus kita ngobrol-ngobrol, saya kasih masukan ke mereka, begini loh Oyo itu di Indonesia image-nya kurang bagus, terus harganya ancur-ancuran ya teman-teman. Kalau misalnya saya kasih lihat harga Oyo tuh mungkin kaget-kaget, ada yang dijual 30.000, 40.000, 50.000. Jadi bagi pemilik properti itu sangat sangat dalam tanda kutip yang merugikan, karena kalau Oyo itu kan dia motong komisi kan dari omset, sedangkan kita masih harus gaji karyawan, biaya operasional, listrik, segala macam, laundry, segala macam, itu kan lumayan gede kalau yang harian ya. Karena laundry itu kan setiap kali ganti tamu, harusnya itu kan diganti dan dicuci dulu sebelum dipakai lagi. Cuma kalau saya mikir kalau misalnya harganya yang dijual terlalu murah, kita masih kena potong komisi, akhirnya kita nggak dapat apa-apa, waduh itu kan bahaya. Nanti jangan-jangan spraynya semua nggak dicuci segala macam, kan jadi nggak higienis kan, jadi image-nya jadi jelek. Nah, itu yang akan terjadi ya teman-teman ya. Saya bilang ke mereka bahwa Oyo harus memperbaiki image-nya, terus memperbaiki komitmennya terhadap bottom rate-nya. Jadi saya kerjasama sama Oyo tuh 5 properti. Yang 2 ini udah saya close sejak Desember, dan yang 3 ini baru ngajukan kemarin, saya minta close dulu sampai katanya pas pertemuan dengan pihak Oyo itu ada program baru yang lebih bagus, terus mereka juga akan invest di AI, dynamic pricing yang lebih canggih supaya harganya itu nggak terlalu dibanting terus juga mereka katanya juga mau invest untuk membangun mereknya lagi, brand image-nya lagi. Mereka kerjasama dengan katanya dua media terbesar di Indonesia. Nah itu janji-janji yang mereka bilang bahwa ini Oyo saat ini sedang dalam perbaikan. Cuma kan saya bilang ya udah kalau gitu yang lama ini kan produk gagal berarti ya. Produk gagal ya udah saya minta di close dulu semua. Nanti kalau udah selesai kita buka lembaran baru dengan janji-janji yang katanya lebih bagus ya program yang baru itu. Nah yang program yang baru itu
mereka bilang, oh kita ada yang namanya bottom rate dan itu bisa dimasukkan di kontrak. Jadinya lebih kuat ya, posisi kita lebih kuat daripada kalau dulu kan saya selalu nggak berani dimasukin ke kontrak tuh mereka, jadi cuma lisan. Kesulitannya itu adalah Oyo itu harga itu semua yang ngatur tuh dari India ya, dari pusat. Ya mereka bilang itu teknologi bukan manusia yang handle tapi mesin gitu. Tapi kan mesinnya kok jualannya murah terus gitu kan. Nah itu kadang-kadang di Indonesia itu timnya Oyo udah sama kita udah deal ya. Oke, saya minta properti saya yang sini, saya minta bottom rate-nya segini ya, 150.000 misalnya. Mau laku nggak laku sebodo amat, nggak apa-apa, saya nggak peduli. Yang penting di setting 150.000. Tapi ternyata mereka bilang, oh ternyata ini harganya dari India memang di bawah itu, di bawah itu. Jadi kayak gitu terus kejadiannya. Jadi kadang-kadang saya mikir timnya Oyo di Indonesia itu cuma sebagai bumper aja. Jadi mereka nggak punya kuasa untuk memutuskan apa-apa. Semuanya akan kalah jika India sudah bersabda gitu. Jadi udah harga segala macam itu kalau udah dari India seperti itu ya kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah itulah yang menyebabkan kenapa kok akhirnya saya memutuskan hubungan sama mereka. Cuma saya sih berharap di masa depan nih Oyo yang katanya mau perbaikan itu bisa benar-benar memperbaiki ya. Karena terus terang aja saya sebenarnya kerja sama Retus, sama Oyo, sama Traveloka, sama siapapun tuh saya seneng. Yang penting bisa saling menguntungkan satu sama lain. Jadi win-win. Semua diuntungkan, semua seneng gitu. Jadi jangan satu pihak aja yang diuntungkan, satu pihak teriak-teriak rugi terus gitu. Nah, semoga ya nanti kita akan update terus ya, jadi teman-teman subscribe dulu, saya akan update terus nanti program Oyo ke depannya seperti apa. Saya berharap apa yang sudah diceritakan kemarin waktu ketemu sama saya itu bisa benar-benar terwujud, karena kalau memang terwujud itu bagus banget ya. Jadi programnya itu bagus banget, tapi sekarang belum terbukti, sekarang baru sekedar omongan. Kalau omongan kan nggak bisa dipegang, makanya saya minta 3 bulan ini saya akan pelajari dulu, saya akan cek dulu testimoni-testimoni dari teman-teman saya yang udah mulai sign kontrak dengan program yang baru. Nanti kalau misalnya ternyata testimoninya bagus, terus ternyata Oyo komit, harganya nggak dibantingnya terlalu parah, terus image-nya juga semakin diperbaiki. Nah, mungkin kita akan kerjasama lagi, membuka lembaran baru, supaya kita bisa sama-sama ke depannya sukses bareng gitu ya. Oke teman-teman, itu ya kira-kira yang akan terjadi kalau teman-teman memutuskan hubungan dengan Oyo. Selama 2 bulan itu masih akan terus dikirimin tamu. Nah, masalah dikirimin tamu mau ditolak atau mau diapain atau mau diterima atau apa ya, itu kembali ke masing-masing property owner ya. Oke teman-teman, semoga ini berguna videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.